Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita dari kaidah-kaidah dasar bahasa Arab. Salah satunya adalah mempelajari kaidah-kaidah ilmu nahwu. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita telah menyelesaikan bagian yang pertama dari buku kita Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, yaitu muqaddimah tentang apa itu al-jumlah atau apa itu al-kalam dan pembagiannya, dan apa itu syibhul jumlah dengan apa bentuk-bentuknya. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan memasuki bagian yang kedua dari buku kita di bab yang pertama. Di bab yang pertama, al-babul awwalu. Nah, al-babul awwal. Nah, bab yang pertama dari bagian yang kedua. Kita akan membahas yaitu tema ataupun bab tentang al-i'rabu. Naam al-i'rabu. Nah, ini istilah yang akan kita kenali pada kesempatan kali ini. Jadi al-i'rab ini penting. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam pembahasan ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tentang jabatan ataupun kedudukan suatu kata dalam sebuah kalimat, maka kita tidak akan lepas dari istilah al-i'rab atau i'rab, Dan perlu diingat al-i'rab ataupun i'rab adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat akhir suatu kata, sudah barang tentu sesuai dengan jabatan kedudukan kata tersebut dalam kalimat, atau mempelajari tentang perubahan huruf akhir dalam suatu kata, sesuai dengan jabatan dia di dalam sebuah kalimat. Jadi i'rab tidak sekedar membicarakan perubahannya dhammah ke fathah ke kasrah, atau misalnya ke sukun, tapi juga mempelajari perubahan huruf dari akhiran ani berubah menjadi akhiran aini, dari akhiran una berubah menjadi akhiran ina. Itulah yang akan dipelajari di dalam pembahasan i'rab. Jadi sekali lagi, i'rab tidak melulu mempelajari perubahan dhammah ataupun dhammatain ke fathah ataupun fathatain, ke kasrah ataupun kasratain, kemudian ke sukun. Tidak hanya itu saja, tapi juga mempelajari yaitu perubahan huruf akhir suatu kata sesuai dengan jabatan kata itu dalam sebuah kalimat. Contoh misalnya dalam sebuah kalimat kita menulis kata na'am. Lillah. Perhatikan di sini, na'am. Ada kata yang berakhiran dengan dhammah. Nah, kata yang berakhiran dengan dhammah alhamdu ini dia bisa berubah menjadi harokat lain. Jadilah dia na'am. Misalnya innal hamda lillahi. Perhatikan di sini. Innal hamda lillahi. Dia tidak hanya melulu pada dhammah dan fathah,
Tapi dia bisa berubah menjadi apa? Bilhamdillahi. Bilhamdillahi. Perhatikan, ada perubahan di sini dari dhammah berubah menjadi fathah, berubah menjadi apa? Kasrah. Ya kan? Begitu pula dengan misalnya apa? Kata ya, na'am, yadhhabu. Na'am. Perhatikan. Dia bisa berubah menjadi apa? Ya, lan yadhhaba. Na'am, lan yadhhaba. Oke, perhatikan. Yadhhabu berubah menjadi lan yadhhaba. Na'am. Ya, berubah menjadi lan yadhhaba. Berubah menjadi apa? Na'am, lam yadhhab. Nah, lam yadhhab. Ya. Jadi berubah harokat. Tapi tidak melulu berubah harokat. Alhamdulillahi, innal hamdalillahi, bilhamdillahi, yadhabu, lan yadhaba, lam yadhab. Tidak hanya itu saja, tapi perubahan apa? Ya, huruf akhir suatu kata sesuai dengan jabatan kata itu di dalam kalimat. Ya kan? Contoh misalnya, saya punya kata apa? Qalamani. Naam. Qalamani apa? Fi jaybi. Naam. Fi jaybi. Naam. Ya. 2 pena ada di dalam apa? Saku saya. Ya, qalamani. Dia berakhiran dengan apa di sini? Ani. Perhatikan di sini. Ya, dia bisa berubah, saudaraku dan saudariku, ya, menjadi apa? Huruf lain, yaitu apa? Naam, inna. Contoh ya. Inna qalamaini. Qalamaini fi jaybi. Ya. Jadi perubahan dari apa? Akhiran ani menjadi akhiran apa? Aini. Inilah yang dipelajari di dalam apa? Pembahasan i'rab. Yaitu apa? Mempelajari perubahan harokat akhir suatu kata dalam bahasa Arab ataupun apa? Huruf akhir suatu kata dalam bahasa Arab sesuai dengan kedudukan jabatan kata tersebut di dalam kalimat yang sempurna. Nah, di sana diterangkan ya oleh penyusun, bisa dilihat di halaman 56. I'rab gitu ya, hanya terjadi pada isim dan fiil saja. Jadi perubahan ya seperti yang tadi saya contohkan, alhamdu, alhamda, alhamdi, yadhabu, yadhaba, yadhab. Ya, hanya berlaku pada apa? Isim dan fiil saja. Ya kan? Hanya berlaku pada isim dan fiil saja. Nah, sedangkan untuk perubahan pada isim, ya, perubahan pada apa? Isim, kata benda, ya kan, dan yang semisalnya, maka dikenali di sana ada 3, ya kan? Ada rofa, ya, rofun, gitu ya kan? Rofun atau istilah lainnya apa? Marfuun, ya, marfuun. Itu yang pertama. Yang kedua ada apa? Nasbun, ya, nasbun ataupun apa? Mansubun. Ya, pada pertemuan sebelumnya istilah ini telah saya pakai, telah saya gunakan. Kemudian yang terakhir, perubahan pada isim itu ada apa? Istilah jarrun, gitu ya, atau apa? Naam, majrurun. Oke, perhatikan baik-baik. Jadi, ketika kita membahas tentang perubahan harokat akhir ataupun huruf akhir pada isim, ingat, pada isim. Ya, kata yang tidak terikat dengan waktu lampau, sedang akan ataupun perintah saat itu, maka kita akan mengenali, sering mendengar istilah-istilah ini. Apa itu? Rofa ataupun marfu, yang seringkali ditandai dengan apa? Dhammah ataupun apa? Dhammatain. Kemudian nasab ataupun mansub yang seringkali ditandai dengan apa? Fathah ataupun fathatain. Yang terakhir apa? Jar ataupun majrur yang seringkali ditandai dengan kasrah ataupun apa? Kasratain. Nah, ini tolong dipahami baik-baik, seperti alhamdu marfu rafa, alhamda mansub nasab, alhamdi majrur jar, ya kan? Nah, kemudian ya i'rab untuk apa? Untuk fiil. Ya, karena fiil seperti yang tadi saya contohkan, yadhhabu, lan yadhhab,
yadhhaba, lam yadhhab, ya kan? Dan contoh yang lainnya misalnya, ya kan? Maka dia juga mengenal 3 istilah. Ya, ada istilah apa? Raf'un, ya. Raf'un ataupun apa? Marfu'un, gitu ya. Ya, raf'un atau marfu'un. Ada pula istilah apa? Nasbun, ya kan? Nasbun ataupun apa? Mansubun. Oke ya. Kemudian yang terakhir ada istilah apa? Naam, ya. Jazmun ataupun apa? Majzumun. Nah, ini tolong. Jadi pada isim, ya, tidak kita kenal apa? Jazm ataupun majzum. Pada fi'il tidak kita kenal apa? Jar ataupun apa? Majrur. Sedangkan rofa, marfu, nasab, mansub, baik isim ataupun fi'il ada. Perhatikan, alhamdu di fi'il juga yadhabu, ya kan? Marfu dia rofa, ya kan? Baik isim ataupun fi'il, betul ya? Kemudian nasab ataupun mansub di isim ada. Innal hamda, alhamda, lan yadhaba, yadhaba. Kedua-duanya, ya, i'rabnya adalah apa? Nasab ataupun mansub. Sedangkan untuk jar ataupun majrur khusus pada isim, sedangkan untuk jazm ataupun majzum khusus untuk apa? Fi'il. Jadi ini istilah yang harus antum dan antuna pahami dengan baik dan benar. Dan di sana diterangkan, ya, oleh penyusun, ya, i'rab pada isim ada ar-raf'u, ada an-nasbu, ada al-jarru, ya kan? Atau istilah lainnya ada marfu'un, ada mansubun, ada majrurun. Sama saja ya. Ya, contoh misalnya ja'a Muhammadun, ya, Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, dan, ya kan? Nasab, mansub. Marartu bi Muhammadin, din, majrur. Sedangkan i'rab pada fi'il, perubahan pada apa? Kata kerja ada 3 juga. Ada ar-raf'u, ada an-nasbu, ada al-jazmu. Atau istilah lainnya apa? Marfu'un, mansubun, majzumun. Ya, contoh yajlisu Muhammadun, yajlisu. Nah, marfu' di situ. Ya, lan yajlisa, yajlisa, mansub di situ. Ya, lam yajlis, ya, majzum. Ya, jazm. Di mana rafa untuk fi'il seringkali ditandai dengan dhamma, nasab pada fi'il seringkali ditandai dengan fathah, ya. Jazm pada fi'il seringkali ditandai dengan sukun. Meskipun ini, ya, ada tanda-tanda lain untuk isim. Ya, ketika rafa tidak semata-mata dhamma, masih ada tanda-tanda lain nanti. Ketika nasab tidak semata-mata fathah, masih ada tanda lain untuk isim. Ketika jar tidak semata-mata kasrah, masih ada tanda-tanda yang lainnya. Begitu pula dengan fi'il. Ketika rafa tidak melulu dhamma. Begitu pula ketika fi'il nasab tidak melulu dengan fathah, masih ada tanda yang lain. Begitu pula dengan apa? Jazm, ya, pada fi'il tidak melulu dengan sukun, bisa pula dengan tanda yang lainnya. Insya Allah saudaraku, saudariku, kita akan mempelajari, ya, kelanjutan dari apa? Pembahasan ini di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kefahaman, ya, untuk kita semua di dalam mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, baik kaidah ilmu sharafnya ataupun kaidah-kaidah ilmu nahwunya. Kita berharap kepada Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, Zat yang Maha Wahhab, Zat yang Maha Razzaq, dan seterusnya. Dengan keagungan nama-nama dan sifat-sifatnya, kita memohon kepadanya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita apa? Ilmu yang bermanfaat, dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Semoga bermanfaat sedikit ilmu yang kita pelajari ini. Dan pesan saya untuk antum-antuna semuanya, terus, ya, dipelajari, dihafalkan, berlatih, menghafal, membaca, ya, berdiskusi, mencoba, insya Allah dengan iringan doa yang kita terus panjatkan kepada Zat yang mengajarkan kepada kita hambanya, maka kita akan mendapati apa yang kita cita-citakan.
man jadda wajada walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam melakukan ketaatan, hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.